Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, saya akan melakukan review dan prediksi pergerakan market emas hari ini. Kemarin harga emas terjun bebas. Yaitu terjadi karena fundamental. Jadi kemarin saya pikir dia akan membuat high dulu baru turun, walaupun saya yakin memang market akan turun. Saya pikir kemarin buat high dulu, ternyata tidak sempat buat high. Dan pada sesi Amerika, Presiden Biden mengumumkan bahwa dia akan mengurangi biaya masuk untuk produk-produk Cina. Jadi kan Amerika dan Cina itu perang dagang nih ceritanya. Amerika itu dagang loss terus, kalah terus, sama Indonesia pun dia kalah. Sama Cina tak kalah banyak. Maka untuk menahan laju impor dari Cina, mereka mengenakan pajak dan biaya yang sangat besar. Nah, saat ini Amerika sedang dalam inflasi yang cukup besar, hampir sama dengan Great Recession. Kalau tidak salah terjadi pada zamannya Presiden Ronald Reagan. Saya lupa tahunnya, cuma saya ingat karena ada muncul di TV, muncul di film Pursuit Happiness ada. Nah, terus untuk mengurangi inflasi ini, The Fed kan sudah menaikkan suku bunga. Ya ini sejarah sampai 0,75 bulan kemarin itu sejarah. Sebelumnya hanya 0,25. 0,50 pun orang sudah wah, tumben besar. Begitu 0,75, wah ini sejarah. Dan sepertinya menaikkan suku bunga bukan solusi. Inflasi atau kenaikan harga-harga barang akhirnya coba ditekan dengan mengurangi pajak impor dan biaya-biaya lain yang tadinya digunakan untuk menahan laju impor dari Cina. Ya, Amerika dalam masalah. Ya memang dolar jadi naik. Saya juga nggak ngerti, agak bingung juga kenapa dia kalah dagang kok malah justru bikin dolar naik. Nah, ketika dolar menguat, emas tentu turun. Nah, diperkirakan kebijakan itu akan mengurangi inflasi sehingga ya inflasi berkurang, emas turun itu lebih lebih logis lagi. Coba kita lihat 4 jamnya. Ini kan satu hari ya, one day. Kita lihat 4 jamnya. Nah, sore sudah mulai turun. Sesi Eropa ini mulai turun karena dolar menguat. Kemudian ada pengumuman dari Biden, hancur, jatuh. Saat ini naik memang. Sebelum saya jelaskan kenapa pagi ini naik, kita lihat dulu 1 jam. Oke, ini 1 jam. Set, set. Nah, kenapa bisa naik? Bukankah fundamentalnya turun? Ya, lagi-lagi ini adalah koreksi. Penurunannya sudah sangat jauh. Tapi kita lihat pagi ini koreksinya bahkan untuk 0,236 itu tidak tercapai. 1775-nya tidak tercapai. Kalaupun mungkin nanti nih agak siangan berusaha naik lagi atau mungkin di sesi Eropa, saya pikir untuk sampai 50% di 1788 pun saya tidak yakin. Peluangnya kalau naik di 38,2% atau sekitar 1782-an, ya, ada komanya, itu peluangnya untuk, ya ini bukan R1, ini R2 bahkan. R1-nya masih di sini, di 23,6%, yaitu 1775. Ini untuk R2. Sorry, ini untuk R1. Jadi R1, R2 sudah didapat ya. R3-nya di 1788. Kok pendek-pendek? Iya, ini kan intraday. Saya tidak yakin bisa sampai 61,8% atau di 1793,8. Saya tidak yakin. Antisipasi di sini. Tapi kalau Anda mau antisipasi sampai di sini silakan. Saya pikir market masih kuat turun. Bisa hilangkan dulu. Kita kembali ke daily.
Oke, kita kembali ke daily. Saya kecilkan. Trennya masih kuat turun ya. Turun, bentuk gelombang ya ada riak-riak dikit. Naik, turun. Ada lower low. Dan lower low-nya belum terlihat. Kemarin saya melihatnya sempit di sini. Tapi kalau dijauhkan, lower low-nya memang belum dapat. Nah, mungkin hari ini bisa jadi. Hari Rabu untuk turunnya, kalau kita memanfaatkan jejak-jejak yang ada, maka dia akan mengejar low ini. Jadi S1-nya di sekitar 1752. Kemudian bisa jadi dia akan ke sekitar 1722. Tapi ya untuk hari ini enggak ya. Jauhan kecuali kayak kemarin lagi ada berita lagi yang di luar kalender ekonomi. Jadi saya buat aja ya. Untuk S1-nya S1-nya di sini ya anggap aja 50-an ya. 50 52 sekitar itu. Kemudian S2-nya, support 2-nya sekitar ini di 34-an. Saya pikir cukup sampai S2 ya, karena ini sudah 30-an poin dari running sekarang, dari hack sekarang juga. Tapi kalau masih kuat lagi ya mungkin ngejar ini. Kita lihat ayunannya. Sekali lagi, jika terjadi koreksi naik, saya pikir hanya sekitar separuhnya ini, 50% ini tadi sudah saya sebutkan angkanya. Kalaupun maksa, rasanya untuk ke 100% atau ke sini aja. 1806 kayaknya nggak ada tenaga. Bahkan mungkin tidak akan menyentuh 1800 untuk hari ini ya. Untuk kalender ekonomi hari ini, dimulai jam 20.00 ada Fed Williams speech. Pidato dari pejabat Fed Williams. Kemudian jam 20.45 ada S&P Global Service PMI bulan Juni diperkirakan turun. Kemudian di 20.45 ada S&P Global Composite PMI diperkirakan turun juga. Di jam 21 ada ISM Non-Manufacturing PMI Juni dan JOLT Jobs Opening bulan Mei. Ini tingkat pembukaan tenaga kerja baru ya. Lowongan kerja baru diperkirakan turun. Kemudian yang tidak kalah penting, bahkan cukup ditunggu-tunggu. Jam 1 malam ada FOMC Minutes. Nanti akan disampaikan hasil-hasil dari FOMC. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.